Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Nah adik-adik, di pagi ini orang akan beribadah. Ibadah sekolah minggu masih di rumah masing-masing. Karena itu adik-adik, mari bersama orang beribadah. Bolehkah adik-adik diundang berdiri? Ya, silakan berdiri. Mari kita melakukan hari ini harinya Tuhan. Oke? Ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Iya. Masih semangat adik-adik? Iya, masih. Karena masih pagi. Ya, masih tetap berdiri. Torang melakukan lagu Ke Gunung Tinggi Ku Naik-naik. Siap? Iya. Gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, adik-adik silakan duduk. Torang somo berdoa, ambil sikap berdoa. Dan sebelum berdoa, torang mau menyanyi lagu Tanganku Ada berapa? Ada dua. Tanganku ada dua. Sambil kita siapkan untuk masuk dalam doa. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau beri waktu bagi kami sebagai anak-anak untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami memohon
Biarlah Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu di pagi ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, Ibu Pendeta mau tanya, siapa yang suka dengar firman Tuhan? Mana tangannya? Iya. Jadi saat ini Tora akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Tapi sebelum itu Tora mau menyanyi lagu. Tapi Ibu Pendeta minta adik-adik berdiri. Tora pakai gerakan. Tora mau menyanyi lagu pertama kali dengar firman Tuhan. Ya semua berdiri. Orang mau menyanyi lagu pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Adik, silakan duduk. Dan sebelum torang mau baca Alkitab, torang mau dengar cerita, torang mau berdoa, memohon supaya Tuhan beri kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Siap? Ya, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari mengambil Alkitab, membaca Alkitab, membaca kitab Yohanes. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 dibaca ayat 1 hingga ayat 21. Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Adik-adik sudah apa? Yohanes? Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat 21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Allah, Anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian bacaan Alkitab. Nah, adik-adik, saat ini adik-adik perhatikan video yang akan ditayangkan. Adik-adik, dalam Yohanes 3 ayat 1 hingga 21 menceritakan tentang perjumpaan Yesus dan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Sehari-harinya Nikodemus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi. Nikodemus juga adalah seorang cendekiawan. Dia seorang yang pandai. Nikodemus adalah anggota majelis Sanhedrin atau mahkamah agama. Nikodemus juga adalah anggota dewan penasehat yang sangat berpengaruh di Yerusalem. Nikodemus mendengar Yesus mengajar, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan. Karena itu Nikodemus ingin mengetahui lebih dalam tentang Yesus. Akhirnya adik-adik,
Nikodemus datang pada Yesus pada malam hari. Mengapa Nikodemus datang kepada Yesus malam hari? Karena pertama, bagi para rabi, waktu yang paling baik untuk mempelajari hukum biasanya dilakukan pada malam hari. Supaya apa? Supaya tenang. Kedua, Nikodemus melakukan perjumpaan dengan Yesus dengan secara sembunyi-sembunyi. Karena takut diketahui oleh orang-orang Yahudi yang lain. Nah, adik-adik, Nikodemus membuka percakapan dengan Yesus. Dan dalam percakapan tersebut membuat Nikodemus dan orang-orang yang mendengarnya ada pada pengakuan bagaimana pengajaran Yesus yang sungguh luar biasa. Karena itu Nikodemus sungguh ingin menanyakan pada Yesus hal-hal yang tentunya belum dia ketahui. Tapi Yesus tahu arah pikiran dari Nikodemus. Yesus mulai mengajar dan mengatakan kepada Nikodemus bahwa bila seseorang ingin melihat kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Tapi Nikodemus belum mengerti. Hukuman. Dia membayangkan dilahirkan kembali dengan menjadi bayi lagi. Bagaimana mungkin? Mustahil bagi orang dewasa untuk lahir kembali. Yesus tidak berbicara tentang kelahiran secara fisik. Tapi ternyata Yesus berbicara tentang kelahiran rohani. Karena itu Yesus memberi pemahaman kepada Nikodemus dengan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Yesus menjelaskan bahwa Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memberi iman dan hidup baru. Nah, adik-adik, tadi adik-adik mendengar firman. Nah, apa yang adik-adik harus lakukan? Ya, ternyata adik-adik harus berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus menyelamatkan adik-adik. Tuhan Yesus memanggil adik-adik untuk boleh menjadi anak-anak Allah. Dan semua itu boleh terjadi kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Meminta supaya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan adik-adik. Roh Kudus akan memampukan adik-adik untuk boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Adik-adik boleh melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik boleh bertobat. Melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu adik-adik tidak dengar-dengaran kepada orang tua, maka sekarang menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua.
adik-adik juga harus tahu berterima kasih kepada orang tua. Karena orang tua telah menjaga adik-adik, orang tua telah merawat adik-adik, sehingga adik-adik boleh merasakan kebahagiaan. Nah, kalau dalam cerita tadi, Nikodemus ingin belajar, mencari tahu apa yang Yesus maksudkan. Nah, adik-adik juga jangan takut. Kalau ada yang perlu adik-adik tanya, silakan adik-adik tanya. Kalau ada yang belum adik-adik mengerti, cari tahu supaya adik-adik bisa mengerti. Ya. Kalau saat-saat ini, ya adik-adik sementara apa? Belajar di rumah. Kalau belum mengerti apa yang diajarkan oleh guru, tanya kepada orang tua. Supaya ketika adik-adik mengerti, adik-adik akan tahu dan adik-adik akan lakukan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, semua itu boleh terjadi kalau ada apa? Roh Kudus. Dan karena itu, adik-adik harus apa? Berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik untuk boleh menikmati sukacita. Amin. Nah, adik-adik, saat ini setelah selesai cerita, maka adik-adik akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan ada dalam bacaan Alkitab, ada dalam cerita. Ayat hafalan diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 3b. Boleh adik-adik? Ya, mari sama-sama kita menghafal. Adik-adik menghafal dengan suara yang nyaring, oke? Ya. Sama-sama orang menghafal. Ya. Bu Pendeta akan mengungkapkan dan adik-adik pun akan mengungkapkan secara bersama-sama. Setelah selesai itu, 2 kali orang ungkapkan bersama-sama, baru Ibu Pendeta mau kasih hapus. Ya. Ada kalimat per kalimat, ya, supaya adik-adik bisa menghafal. Boleh? Ya. Sama-sama. 3, 2, 1. Yohanes 3 ayat 3b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 3b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, oke? Sekarang Ibu Pendeta mau kasih hilang ya beberapa kalimat. Mulai dari Yohanes 3 ayat 3b, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, boleh? Ya, sama-sama. Yohanes 3 ayat 3b. Aku berkata kepadamu. Boleh? Ulang. Yohanes 3 ayat 3b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini semulai di kalimat bawah, Bu Pendeta mau hapus. Mau kasih hapus tuh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oke? Ya, sama-sama. 2, 3. Yohanes 3 ayat 3b.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sudah bisa? Ya. Satu kali lagi menghafal secara keseluruhan. 2, 3. Yohanes 3 ayat 3b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ibu pendeta percaya, adik-adik sudah bisa menghafal. Ada yang sudah bisa menghafal? Ya. Mari adik-adik melihat adik Alika Lengkong sudah bisa menghafal. Iya. Yohanes 3 ayat 3b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 3b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah adik-adik, saat ini torang mau memberi persembahan. Ya, siapkan uang, minta uang pada mama dan papa dan memberi persembahan. Nah adik-adik, sementara memberi persembahan, orang mau menyanyi satu lagu. Lagu Kidung Jemaat nomor 301. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, saat ini torang somo berdoa. Mana sikap berdoa? Ya. Kunci tangan, tutup mata, torang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih lewat ibadah sekolah minggu di pagi ini, kami boleh bersama-sama menyanyi, kami boleh bersama berdoa, kami boleh bersama mendengar cerita dari dalam Alkitab. Tuhan tolong kami untuk boleh memahami cerita dari dalam Alkitab, dan kami boleh menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada orang tua, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa, Engkau kiranya memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Beri kesehatan, beri kekuatan, sukacita untuk boleh bersama-sama menjalani kehidupan dengan orang tua, kakak-kakak, oma opa, dan beri kegembiraan ketika kami harus belajar di rumah. Ajar kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami dengan segala pekerjaan. Tuhan beri kesehatan sehingga kami boleh merasakan
bersama dengan orang tua, berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati oma opa, memberkati kakak-kakak, memberkati adik-adik di tengah menjalani kehidupan bersama. Bapa di sorga, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tuhan memberkati, beri semangat untuk boleh melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tuhan memberkati juga Komisi Anak Sekolah Minggu Sinode Gemim. Biarlah tugas pelayanan boleh dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gerejamu. Kami berdoa Tuhan Yesus memulihkan keadaan di mana saat ini kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami percaya semua akan dipulihkan oleh Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saat ini torang mau tutup, torang pe ibadah. Ya bolehkah adik-adik diundang berdiri? Mari menyanyi bersama anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ya, masih semangat? Ya, silakan berdiri. Ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Ya, silakan duduk adik-adik. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.